Halo semua, saya Ariel Aulianisa dan pada video kali ini saya akan berbicara mengenai kepemimpinan pendidikan di sekolah. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih arti dari kepemimpinan pendidikan itu. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Makawimbang pada tahun 2012. Seseorang yang memimpin organisasi sekolah itu disebut kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dapat diartikan sebagai proses membina hubungan timbal balik antara pemimpin dengan yang dipimpin dengan mengandalkan kemampuan komunikasi interpersonal sehingga terjalin saling pengertian dan kerjasama antar personil. Nah, selain itu ada juga pendapat dari pendidikan dari Diknas pada tahun 1999. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada unsur-unsur dari kepemimpinan pendidikan. Menurut Syafarudin pada tahun 2010, kepemimpinan pendidikan yang dijalankan oleh kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan lainnya mengandung beberapa unsur, yaitu yang pertama ada proses mempengaruhi para guru, pegawai, dan murid-murid serta pihak terkait. Yang kedua, pengaruh yang dimaksudkan agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan. Dan yang ketiga, berlangsung dalam organisasi sekolah untuk mengelola aktivitas pembelajaran. Yang keempat, kepala sekolah diangkat secara formal oleh pejabat kependidikan atau yayasan bidang pendidikan. Yang kelima, tujuan yang akan dicapai melalui proses kepemimpinannya yaitu tercapainya tujuan pendidikan lulusan berkepribadian baik dan berkualitas. Dan yang terakhir, aktivitas kepemimpinan lebih banyak orientasi hubungan manusia daripada mengatur sumber daya material. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, tipe-tipenya itu ada 4. Yang pertama tipe otoriter, yang kedua ada laissez-faire, yang ketiga ada demokratis, dan yang keempat ada pseudo-demokratis. Pertama adalah tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga tipe kepemimpinan autoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Kemudian yang kedua ada tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya, tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan. Kemudian ketiga ada tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Kemudian yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratisme atau manipulasi diplomatik.
Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, konsep-konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, yang pertama, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Dan yang ketiga, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Dan yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Kemudian yang terakhir ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Untuk memangku jabatan pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan peranannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial ekonomis yang layak. Akan tetapi, pada bagian ini yang akan dikemukakan hanyalah persyaratan-persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Nah, persyaratan-persyaratannya itu ada 6. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka menolong. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Dan yang keenam, keahlian dalam jabatan. Nah, adanya syarat-syarat kepemimpinan seperti diuraikan tadi, menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya memerlukan kesanggupan dan kemampuan saja, tetapi lebih lagi kemampuan dan kesediaan pemimpin.